ambang batas presiden 20%. Salah satu berita menyebutkan kalau inisiator dari ambang batas presiden 20% di tahun 2009 lalu adalah Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Ini benar-benar hoax tingkat-tingkat dewa ini namanya. Ya, kita cek faktanya. Ada kecenderungan oligarki, di mana partai-partai yang pemenang saja yang bisa mengajukan calon presiden. Sementara itu bukan alternatif yang terbaik. Alternatif itu kita harus membuat alternatif yang disodorkan kepada rakyat. Hingga kini parpol koalisi pendukung pemerintah seperti PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem hingga P3 tetap mendukung penerapan ambang batas pencalonan presiden 20% dari jumlah kursi di DPR. Sementara PKB ingin ambang batas itu diturunkan antara 5 hingga 10%. Sementara PAN, Demokrat dan PKS ingin ambang batas dihapus alias 0%. Kan ketika diputuskan itu semua partai ya belum ada yang mencapai 20%. Dan sehingga 2019 kan kita menggunakan ini gitu kan. Nah setelah 2019 PDI Perjuangan dapat 20%. Nah terus kemudian mau dirubah. Hanya karena PDI Perjuangan dapat 20%. Atau apa alasannya gitu. Nah saya nggak melihat ada alasan yang cukup argumentatif untuk merubah ini gitu. Yaitu Bapak SBY merupakan inisiator dari ambang batas presiden pada Pilpres 2009. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu sejarah dari ambang batas presiden. Pertama kali ambang batas presiden ini diterapkan pada tahun 2004 karena memang pemilu tahun 2004 lah merupakan pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara langsung di Indonesia. Lalu yang menjadi dasar itu adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Nah, di dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa ambang batas presiden yang diterapkan itu merupakan 15% dari kursi DPR atau 20% dari suara nasional. Tetapi di dalam undang-undang ini juga ada ketentuan peralihan pada pasal 101 yang berbunyi, kita baca dulu nih, agar tidak hoax kita baca teksnya. Khusus untuk pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2004, partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan perolehan suara pada pemilu anggota DPR sekurang-kurangnya 3%. Nah, ya, sekurang-kurangnya 3% ya, dari jumlah kursi DPR atau 5%. Nah ini ya, 5% dari perolehan suara sah secara nasional hasil pemilu anggota DPR RI tahun 2004 dapat mengusulkan pasangan calon. Jadi jelas pada tahun 2004, pemilu 2004 itu sudah ada undang-undang ya, undang-undang mengenai pemilihan umum presiden dan wakil presiden nomor 23 tahun 2003 yang menerapkan mengenai ambang batas presiden 15% kursi DPR atau 20% suara sah nasional. Nah, pertanyaannya, ini pertanyaannya, siapa yang menyusun dan kemudian menyetujui undang-undang itu di tahun 2003? Tentunya itu adalah partai-partai politik yang telah ada dan telah ikut berpartisipasi pada tahun 1999. Sedangkan Partai Demokrat sendiri baru lahir tahun 2001. Jadi, kisah ambang batas presiden yang sangat tinggi, 15% dan 20%, ya, itu pertama kali ditetapkan oleh Undang-Undang tahun 2003. Kemudian Partai Demokrat ikut Pileg 2004. Dan Partai Demokrat bisa mencapai angka 7,45%. Karena ada aturan peralihan yang hanya 3% jumlah kursi DPR atau 5% dari perolehan suara sah secara nasional, Partai Demokrat bisa mengusung presiden, bisa mengusung calon presiden pada Pilpres 2004 itu. Seperti kita ketahui, tahun 2004 dan 2009 itu Pilpres dan Pileg dilaksanakan tidak serentak. Jadi ada Pileg dulu,
Nah, hasil dari pileg beberapa bulan kemudian barulah bisa digunakan untuk maju dalam pilpres. Ya, di tahun yang sama tetapi tidak serentak. Nah, di sini ternyata Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ya, waktu itu belum presiden, Bapak SBY yang diusung oleh Partai Demokrat, ya, berkoalisi dengan dua partai lainnya, bukan partai besar, partai-partai kecil dan suaranya lebih kecil dari Partai Demokrat waktu itu, ya, ternyata memperoleh kemenangan yang luar biasa, sehingga Bapak SBY bisa terpilih sebagai Presiden RI ke-6 tahun 2004. Tetapi mengapa mendadak di tahun 2008 ada perubahan undang-undang dan ternyata menetapkan, mengusulkan awalnya, ya, ambang batas presiden yang tinggi sekali. Dari sebelumnya 15% kursi DPR menjadi 20% kursi DPR. Dari sebelumnya 20% suara sah nasional menjadi 25% suara sah nasional. Ada apa ini gitu? Ya, jelas-jelas berbagai pengamat, berbagai tokoh yang masih ingat sejarah ketika itu, ya, ada dua partai besar yang mengusulkan. Partai pertama itu memiliki suara sekitar 21% lebih karena dia pemenang pemilu tahun 2004. Partai yang kedua adalah partai pemenang kedua, yaitu partai yang memperoleh 18,31%, ya, di tahun 2004. Sehingga bagi mereka merasa akan mudah buat mereka mengajukan calon presiden atau wakil presiden 2009. Dan mereka waktu itu melihat Partai Demokrat hanya 7,45%. Ya, sehingga paling-paling naiknya berapa persen lah menurut mereka di 2009, ya, dan tidak bisa maju atau mengajukan calon presiden sendiri. Ada skenario waktu itu bagaimana caranya bisa mencegah Bapak SBY. Itu sangat-sangat masuk akal. Dibandingkan kalau misalnya Bapak SBY yang suara partainya, Pak SBY ini kan kader Partai Demokrat, suara partainya hanya 7,45. Kok bisa-bisanya, berani-beraninya Pak SBY malah mengusulkan ambang batas presiden 20%. Kan tidak dimasuk akal, tidak masuk logika ini gitu. Ya, sama saja Pak SBY waktu itu presiden mengubur diri sendiri, mengubur peluangnya. Karena kan waktu itu suaranya hanya 7,45. Tetapi waktu itu Pak Presiden, Pak SBY sebagai Presiden RI ke-6 dengan gagah berani dan satria, ayo, kalau memang itu mereka putuskan, partai-partai besar itu sudah berkoalisi, ya, ingin menerapkan ambang batas presiden 20%, kita hadapi. Kita perjuangkan agar Demokrat suaranya bisa setinggi mungkin. Dan ternyata rakyat memilih Partai Demokrat, lebih mempercayakan kemenangan pemilu di 2009 itu pada Partai Demokrat karena ingin Pak SBY bisa maju lagi sebagai calon presiden dan suara yang diraih Bapak SBY ketika itu. Tepatnya Partai Demokrat, ya, pada Pileg 2009 adalah 20% lebih sehingga bisa mengajukan calon presiden dan wakil presiden sendiri. Dan ternyata ini merusak semua skenario partai besar di tahun 2004. Nah, dari fakta-fakta ini tentunya kita bisa melihat, ya, bisa menyelami, bisa bisa berpikir dengan menggunakan logika kita, menggunakan rasionalitas kita, gitu, ya, bahwa hoax besar, ya, hoax besar. Kalau Bapak SBY yang mengusulkan ambang batas presiden 20%.